Assalamualaikum, selamat datang. Kita semua tahu ya, Ramadan itu waktu yang benar-benar spesial. Nah, kali ini yuk kita coba kulik bareng-bareng gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar menghormati bulan suci ini. Bukan cuma sekedar ritual, tapi untuk membangun koneksi yang jauh lebih dalam lagi sama Sang Pencipta. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh kita resapi ayat yang luar biasa ini. Ini benar-benar jadi inti dari semua yang akan kita omongin. Jadi, menghormati syiar-syiar Allah itu ternyata sumbernya dari takwa di dalam hati. Semuanya berawal dari dalam. Nah ini nih yang jadi pertanyaan besarnya buat kita. Gimana sih cara kita menyambut sesuatu yang sakral? Coba deh tanya ke diri sendiri. Pas Ramadan datang, kita tuh nyambutnya gimana? Apakah kita benar-benar siap? Atau ya sekedar lewat aja gitu? Yuk kita dalamin lagi. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu kata kunci nih yang penting banget. Takwa. Mungkin kita sering dengar ya, tapi apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal apa yang kelihatan dari luar. Takwa itu semacam kesadaran penuh akan kehadiran Allah yang benar-benar berakar di hati. Nah, ini fondasi dari segalanya. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja nih bakal ada tamu datang ke rumah kita. Tapi ini bukan tamu biasa, ini tamu yang bener-bener kita cintai, kita hormati, kita segani. Kira-kira, apa yang bakal kita lakuin? Pastikan kita bakal nungguin kedatangannya dengan gak sabar. Terus, kita siapin sambutan yang paling meriah, yang terbaik. Dan pastinya, kita bakal kasih jamuan yang paling istimewa. Nah, mindset kayak gini nih yang bisa kita pakai buat nyambut Ramadan, tamu agung kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertamanya, bagian yang praktis. Kita mulai dari malam hari. Gimana caranya kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita, supaya jadi momen koneksi yang wow gitu. Kenapa sih malam Ramadan itu beda banget? Karena emang spesial. Ini bukan malam-malam biasa loh. Ini waktu di mana Al-Quran pertama kali turun. Waktu di mana Allah terasa begitu dekat dengan kita. Dan coba deh perhatiin, pas malam hati kita tuh rasanya lebih lunak, lebih siap nerima firman-Nya. Apalagi kan abis buka puasa, energi kita udah ke-charge lagi. Dan lihat deh, ini tuh panggilan langsung dari Allah. Sebuah undangan yang personal banget buat kita. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari. Ini benar-benar undangan untuk menyambung koneksi di jam-jam emas ini. Tapi, nah ini yang penting banget nih buat diingat, kuncinya itu bukan kesempurnaan, bukan. Kuncinya itu konsisten. Jangan sampai kita ngerasa terbebani harus sholat berjam-jam. Karena amalan yang paling dicintai Allah itu yang rutin, yang konsisten meskipun sedikit. Nabi sendiri pernah ngasih perumpamaan loh, sholat malam itu, bahkan sesingkat waktu yang dibutuhin buat meres susu kambing, itu udah sangat berharga. Kira-kira berapa lama sih itu? Ya mungkin sekitar 5-7 menit. Cuma segitu. Langsung hilang kah semua beban di pundak? Berdiri di hadapannya dengan tulus, walau cuma sebentar, itu bisa jadi sangat-sangat berarti. Oke, setelah kita menghidupkan malam, sekarang kita masuk ke bagian kedua, memeluk firman-Nya. Gimana caranya menjadikan Al-Quran dan doa sebagai sahabat karib kita di bulan ini? Yuk, coba kita ubah cara pandang kita ke Al-Quran. Jangan dilihat sebagai checklist udah baca berapa juz hari ini. Tapi coba lihat sebagai sumber kabar gembira. Sebagai penyembuh untuk apapun yang ada di hati kita. Benar-benar kayak surat cinta dari pencipta kita. Caranya gimana? Gampang banget kok, gak perlu ribet. Coba deh, baca aja sedikit setiap hari. Gak usah banyak-banyak. Terus coba lihat terjemahannya, pahami artinya. Nah, dari situ, coba catat satu aja. Satu hal yang bisa jadi bahan renungan atau bisa langsung kita amalin. Sesimpel itu, yang penting koneksinya dapat tiap hari. Nah, biasanya nih, pas kita lagi asyik merenungkan firman-Nya, hati kita tuh otomatis jadi pengen ngobrol, pengen minta, pengen curhat sama Allah. Dan disitulah letak kekuatan doa. Apalagi di bulan Ramadan. Wah, ini bulannya doa banget. Coba deh lihat ayat yang satu ini. Ini keren banget. Ayat ini tuh letaknya pas banget di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa. Seolah-olah Allah mau bilang ada hubungan yang super spesial antara puasa dan terkabulnya doa. Seakan-akan dia bilang, "Hei hambaku, kalau kamu nanya tentang aku, bilang sama mereka, aku ini deket banget, aku jawab doa orang yang berdoa." Luar biasa kan? Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Nah ini nih, pertanyaan sejuta umat. Gimana caranya setelah Ramadan selesai, gimana caranya kita ngejaga api semangat ini biar tetap nyala, gak cuma sebulan, tapi sepanjang tahun? Jadi, intinya ini dia rencana koneksi kita. Simpel aja, cuma 3 poin. 1,
hidupkan malam-malam kita dengan sholat yang konsisten. 2. Jadikan Al-Quran sahabat harian kita. 3. Jangan pernah putus berdoa. Anggap aja ini game plan kita buat ngejaga koneksi ini tetap kuat bahkan jauh setelah Ramadan pamit. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi buat kita semua renungin masing-masing. Gimana caranya kamu, gimana caranya saya bakal ngejaga api semangat Ramadan ini tetap nyala di hati. Ingat, ini bukan lari sprint sebulan, tapi maraton seumur hidup. Semoga ini jadi awal perjalanan kita yang lebih dekat lagi sama Dia dan cahayanya selalu ada di hati kita. Amin.